Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nadet Florian. Kali ini kita berada di pelataran kampus 3, Kampus 4. kampus 4 Universitas Andi Jema, Kota Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini teman berbincang saya adalah seorang figur yang menurut saya figur yang memberikan kontribusi buat industri berkesenian yang ada di Palopo. Nah, nama lengkapnya adalah Irwan Iskandar. Iya. Tapi saya lebih populer ketika dipanggil Pemunjung ya. Betul. Pemunjung. Kunjung. Nah, pemirsa di rumah, banyak hal yang perlu kita gali dari beliau terkait dengan aktivitasnya sebagai pekerja seni yang ada di Palopo. Gimana kabar Om? Alhamdulillah baik. Puasa Iya. lancar ya? Puasa lancar. Iya. Puasa lancar. Jadi Om Munjing ini adalah seorang penggiat seni, bukan cuma satu bidang. Yang setahunya beliau adalah seorang pekerja seni di bidang seni tari, kemudian dia juga aktif di seni musik, kemudian saya juga tahunya beliau adalah seorang yang aktif di seni teater kalau nggak salah. Ya, teater. Dan akhir-akhir ini beliau berubah menjadi, bukan berubah sih, menjelma menjadi seorang laki-laki yang puitis, Ya. Melankolis ya, ya. melankolis lewat sebuah karyanya melalui lakon Sang Kelana. Ya. Nah, yang menjadi menarik adalah apa yang melatar belakangi Om Munjung ini sehingga aktif di lewat karya-karyanya berpuisi. Oke, terima kasih Om Nadet. Jadi pertama berbicara soal lakon Sang Kelana. Kenapa sih harus lakon Sang Kelana itu seketika naik ya, seketika naik membawakan karya-karya sastra. Saya melihat di Palopo banyak yang mencintai sastra tapi kurang berani. Nah, ini semestinya salah satu kebanggaan kita yaitu kalimat bahasa Indonesia ya. Itu adalah bagian dari sastra ya, bagian dari sastra yang mempersatukan seluruh bahasa-bahasa yang ada di daerah. Nah, inilah bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi saya mengangkat kembali sastra itu melalui nama saya, nama pribadi ketika membawakan sastra itu lakon Sang Kelana. Lakon. Nah, itu. Nah, banyak unggahan melalui media sosial, tentunya lakon Sang Kelana ini selalu menampilkan lebih dari satu orang. Iya, betul. Tapi ada juga yang tayangan-tayangan yang cuma menampilkan Om Munjung sendiri. Bisa gambarkan apa dia memang personilnya sendiri atau ada orang-orang di balik karya-karya tersebut? Sebenarnya di balik karya lakon Sang Kelana itu ada orang-orang yang memberikan juga inspirasi dalam hal penghayatan ya, sehingga lakon Sang Kelana ini membutuhkan orang-orang yang bisa membawakan musikalisasi puisi. Orang-orang tersebutlah yang membantu rasa saya kayak gitu. Adapun juga ketika saya membawakan sendiri itu dilihat dari sisi kebutuhan dari lakon Sang Kelana sendiri, sehingga terkadang juga saya harus sendiri karena memang kebutuhan ketika membawa sastra kayak gitu saja. Nah, kebanyakan kan saya ikut terus ini Wah. setiap ada karya-karya baru saya nonton lagi. Kebanyakan itu menceritakan tentang menggambarkan tentang perasaan. Wah, iya. Kira-kira apa yang melatar belakang? Apakah memang itu adalah curahan hati dari seorang Om Munjung atau memang ada inspirasi tertentu sehingga karya tersebut bisa? Iya, ketika membawakan ini sastra ini kebanyakan ya bicara soal romantis ya, perasaan. Aduh, perasaan. Ini hal yang menggelitik bagi pribadi sendiri. Ketika saya harus membawa tentang romantis, karena sampai sekarang lakon Sang Kelana bertanya tentang siapa sih nanti yang akan mendampingi. Karena hidup di belakang layar ya, di belakang layar sebenarnya kita punya perasaan ini bergelantungan. Ya, tak gantung ke bahasanya ya, tak gantung kayak begitu. Cuman ya tinggal satu saja lah, kita bicara tentang jodoh, kapan Tuhan akan menjodohkan siapa sebenarnya itu. Sehingga Om Nadet, salah satu karya saya itu adalah Wajah Rembulan. Wajah Rembulan. Nah, ini yang populer ini, yang populer. Kemarin saya lihat sempat dibawakan pada acara
Oh, saya nggak salah speak ya. Ya, les piknik. Ya, jadi piknik saya. Itu juga waktu di acara pub. Oh iya, Palu Art Festival. Festival. Nah, pada keserannya Om Munjing ini adalah aktif di salah satu organisasi UKM yang ada di kampus Sunanda ini. Kalau saya nggak salah, UKM Seni modis. Seni Modis. Kita masuk dalam struktur organisasi atau menjadi apa? Saya ceritakan. Oke, di UKM Seni Modis ini khusus saya selaku pendiri. Jadi di belakang ini adalah sekretariat UKM Seni Modis yang berdiri tahun 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah karena saya berkedudukan di kampus Universitas Andi Jema sebagai staf ya. Jadi mau tidak mau secara emosional dari dulu sampai sekarang tetap memperhatikan ya, tetap memperhatikan adik-adik sekaligus juga membina adik-adik ya kayak gitu. Nah, dalam masa situasi pandemi ini tentu banyak hal-hal yang menjadi rutinitas kita, tapi karena situasi yang tidak mendukung, rutinitas itu menjadi tidak terlaksana. Nah, teman-teman di UKM di sini, saya penasaran juga beberapa minggu belakang ini rutinitasnya seperti apa? Oke, sebenarnya kayak gini, seandainya pandemi ini tidak ada, mungkin kita sudah mengadakan satu pementasan. Konsep kita dua bulan yang lalu sebelum ada pandemi ini kita sudah rancang baik-baik, tetapi karena ada pandemi dan ada peraturan dari kampus, ya mau tidak mau social distancing lah yang berlaku kayak begitu. Jadi ditahan dulu karyanya. Ya, kan? Sudah rindu juga ini, sudah rindu juga mau dengar kembali karya-karya dari teman-teman ini dari Lakon Sang Kelana. Kita sudah tidak sabar menanti sebenarnya apalagi karya-karya selanjutnya. Iya. Ada yang penasaran juga sebenarnya ini. Iya. Sejak kapan itu Lakon tercetus ide tentang Lakon Sang Kelana? Oke, Lakon Sang Kelana ini lahir pada saat Hari Sastra Indonesia, se-Indonesia ya. Tepatnya 2 tahun yang lalu. Nah itu Hari Sastra itu terlahir sehingga lahirlah juga nama lakon. Lakon ini perlu dipahami. Ini lakon ini sebenarnya pelaku. Pelaku Sang Kelana. Jadi pelaku. Kita berkelana bukan berkelana tentang pribadi saja, kita berkelana tentang ceritanya orang, pengalamannya orang, kita ambil semua hikmahnya, kita ambil pelajaran sehingga kita tuang dalam bentuk karya. Jadi Lakon Sang Kelana ini adalah pelaku, bukan hanya pelaku pribadi, pelaku termasuk Om Nadet ini termasuk lakon juga karena dia berkarya kayak gitu. Karya pertama dari Lakon Sang Kelana apa? Ya, yang pertama itu pastilah tentang Wajar Rembulan. Wajar Rembulan. Cuman endingnya Wajar Rembulan pas harus tunggu momen juga. Artinya kayak gini. Kemarin kan ada karya-karya sebelumnya, Saya hanya berpikir pertama kayak sesi 1, sesi 2 ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Tetapi karena namanya juga kita butuh kritikan dan masukan, ya jadi sesi 1, 2 dan 3 itu dihilangkan langsung saja. Sehingga karya yang ditunggu-tunggu dari Lakon Sang Kelana ini adalah Wajar Rembulan di antara seluruh karya, termasuk Ini Nawa. Oh iya, ini saya juga pernah dengar Ini Nawa. Keren, pemirsa. Coba dicek Instagram ada atau YouTube-nya ada? Ada YouTube, ada cuy. Saya bermainnya di Facebook saja. IG ada IG Unjung@jr. Unjung@jr. Boleh dikunjungi kalau kita mau penasaran tentang karya-karya beliau, itu boleh kita cek-cek di Instagramnya beliau. Nah, saya mau minta sebuah motivasi nih, motivasi buat teman-teman pekerja seni yang ada di Kota Palopo sehingga mereka tidak berhenti berkarya, mereka terus memberikan kontribusi pada situasi seperti ini. Kira-kira seperti apa? Oke, banyak cara yang harus kita lakukan ketika ingin kita mendedikasikan ilmu kita. Berbicara soal karya, jangan pernah stuck di tempat ya, karena ketika kita stuck maka karya itu akan mati suri juga. Setidaknya kalau kita mempunyai ide karya, keluarkan. Banyak media. Walaupun ada larangan, kita harus social distancing, jaga jarak dan lainnya.
banyak intinya banyak cara ya, Untuk banyak berkarya. untuk berkarya. Nggak usah malu-malu, tetap keluarkan, tetap Tidak perlu tampil di olah banyak. Iya, Terus kita betul. berkarya dari rumah ya. berkarya dari rumah. Iya, kayak begitu. Jadi kita harus tetap berkarya lah. Nggak usah bilang karena ada pandemi kita ke aku kita apa. Tetap kayak gitu. Nah, sekian barangkali pengunjung. Bat. Karena kita dibatasi oleh waktu. Kita juga sudah hampir berbuka. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak pemirsa sudah terus terhubungin channel saya. Insyaallah kedepannya saya akan terus menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Amin. Yang terutama saya menganggap bahwa narasumber tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seni yang ada di Kota Palopo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke Om. Dan ku nyanyikan